Jeng jeng. Oke. Udah live Cek. ya? Sudah, Udah live ya? sudah. Cek. Cek. Ini sudah ya. Tes Oke. dulu. Coba kita cek dulu deh. Ya. Kita cek dulu apakah suara kita masuk. Tribuners bisa bantu di komen dulu dong. Apakah suara kita masuk aman? Cek. Hai Tribuners. Kok nggak masuk ya Ziz ya? Udah masuk 3, 4. Oke. Nggak bisa Koneksi nih. internet tak terhubung. Matiin dulu. Di sini nggak ada dia. Ya, ulang lagi. Dia masuk kayak gini. Tadi internetnya masalahnya. Aman ya internet Ziz? Tadi ada muncul notifnya internet masalah. Oh, aman. Aman, oke. Kalau Oke. Aziz bilang aman ya aman lah kita. Aman. Semua ada di tangan Aziz. Operator. Sudah. Oke, Ya, sudah. Oke Tribuners, hai. Ini bisa di-share dulu yuk. Yuk. Kita mulai lagi ya, kita ketemu lagi ya. Betul, kita ketemu lagi ya Bang Son ya. Yoi. Aduh, cuaca hari ini panas-panas mendung ya Bang. Panas-panas mendung, mendung panas, mendung panas, hujan-hujan nggak hujan gitu. Hujan. Hai Tribuners, ini bisa kita tunggu rame dulu ya. Ini bisa bantu di-share dulu dong di tap-tap layarnya. Yuk kita ramaikan dulu di live siang hari ini Tribuners nih. Habis makan siang kita kasih amunisi baru nih untuk Asik. menonton tontonan yang sangat menarik pastinya. Iya kan Bang? Informasi menarik. Betul, informasi menarik. Bukan nonton. Iya. Kan nggak ada video kita Betul. hasil. Informasi menarik pastinya buat kalian semua. Hai Mariana Ginting, Anak Selamat Rantau, bergabung. Ida Fitria, Bunda Abi, Muhammad Solen, Normantan, Erwita, Misin. Misin, Gibran Opo, Tomo Yudi, Rizky Statue ya itu ya. Oke kita tunggu ramai dulu yuk, di-share dulu yuk. Di tap-tap Terima kasih. dulu yuk, bantu yuk, bisa yuk. Iya, kita kasih. Yes, sebelum kita membawakan sejumlah informasi menarik mengenai Piala Dunia ini ya Tribuners ya. Iya. Jangkos, Wildes, Mbah Uti, Azam saja, Situmorang, Situmorang. Spill dong, kalian dukung siapa? Betul. Dari mana? Tim favorit kalian siapa nih Tribuners? Dukungnya siapa? Nanti kita bacain di sini nih. Dan dari mana? Betul. Ini Bento Surya Brata. Oke kita kembali bertemu ya bersama dengan Bang Son pastinya ya Bang ya. Gimana Bang, sehat ya Bang? Alhamdulillah, Vero sehat juga kan? Wah sehat, Alhamdulillah puji Tuhan. Kita harus sehat selalu ya Bang ya. Supaya bisa menghadirkan informasi terbaru terkait Piala Dunia 2026 ya. Yes, untuk para Tribuners yang tercinta ini ya. Dan yang sudah bergabung Tribuners, ini kita mau sapa kalian dulu ya. Ini kalian yang nonton dari mana aja nih? Apakah ada warga Batam aja atau ada yang dari luar Batam juga nih? Iya. Spill dong tempat kalian gimana nih? Iya. Mungkin spill nobar gitu ya kan? Iya. Suasana nobar kemarin. Timnya juga boleh di-spill. Yes. Masih maju atau udah pesan tiket pulang? Masih maju ke babak selanjutnya atau sudah ini acara keluarga pulang mereka. Portugal bisa menang nggak ya besok? Nanti kita bahas ya. Iya. Oke Tribuners, kita kembali berjumpa tentunya bersama dengan saya Veronica Christina dan juga Saya Nandarson. dalam acara selebrasi lokal 2026 with Bang Son. Asik selalu sama Bang Son ya Tribuners ya. Tentunya nanti di hari ini kita akan menyajikan sejumlah informasi untuk mereview dan preview hasil pertandingan Piala Dunia 2026 dan preview untuk pertandingan yang akan bertanding nantinya ya Tribuners ya. Iya. Dari Christopher Ahin, hai Mami Muda. Mami Muda siapa sudah Bang? Mami, udah jadi Mami kamu Bang, Vero. salah Bang. Belum. Belum ya Bang Christopher ya, aku belum jadi Mami Muda ya Bang ya, salah orang Bang. Mirip kali ya Vero. Iya mirip kali ya Tribuners ya.
Oke Tribuners, sebelum kita mulai, ini kita mau nyampein dulu sejumlah informasi penting di awal untuk kalian ya. Bagi kalian semuanya yang sudah bergabung, jangan lupa juga untuk dibantu follow akun media sosial Tribun Batam. Itu ada Instagram, Facebook, YouTube, Thread, dan juga TikTok. Jadi teman-teman semuanya yang sudah bergabung bisa aja langsung di follow dan dapatkan berita, video, dan live-live menarik melalui akun media sosial kita. Dan jika kalian ingin membaca sebuah berita yang amat sangat menarik, yang update, kalian bisa langsung update di mana Bang? Ya, update informasi terbaru di tribunbatam.id. Betul. Yang selalu update sejak pagi sampai malam dengan beragam informasi, Vero. Benar. Terutama informasi lokal Batam dan Yes. Kepri secara umum ya. Betul. Ini akan menjadi andalan kita karena memang kita media lokal ya. Nah, tapi juga tidak lupa kita menyajikan informasi-informasi seputar olahraga. Yes. Nasional, regional, informasi yang lagi up to date saat ini juga tidak akan kita lewatkan. Yes, jadi bisa langsung aja di searching aja di tribunbatam.id ya Tribuners ya. Langsung aja semua berita ada di situ ya, versi Tribun Batam. Oke Tribuners, ini sudah ada yang komen lagi nih Bang Son. Oh ya, banyak. Iya, dari Gandung aja, Portugal gak on katanya. Go on. Oh iya go on, maaf ya Bang ya. Agak gereng nih matanya nih. Hai cantik maksudnya. Oh iya terima kasih Bang Christopher. Semangat Kakak Hingir. Iya terima kasih ya Margaret ya. Asik. Kirekmo ingin nobar tapi nonton kamu cantik. Asik. Oh waduh Bang Kirekmo terima kasih. Dari Marlboro. Kroasia langganan semifinal, hati-hati Portugal. Ya wajib hati-hati Portugal. Gimana Bang tanggapannya? Ya harus hati-hati memang, nanti kita bahas. Oke. Dari Mega. Sepertinya Portugal akan pulang kampung bila cara mainnya yang jarang umpan ke Ronaldo. Memang syaratnya harus umpan Ronaldo. Iya, mungkin peraturannya gitu kali kan enggak ya Bang Nggak ya? tahu juga. Dari Modena, Ronaldo harus main atau enggak ya biar menang? Kira-kira harus main enggak ya dia? Menurut kalian gimana? Gimana kalau menurut kalian? Ya. Calon bini gue nih, Christopher. Temuin mamanya dulu. Iya, bawa dulu martabak Christopher. Dari Emran, nomor 7 Portugal jangan dimainin biar menang. Siapa itu nomor 7? Nomor 7, Bang Son kali ya? Oke Tribuners, ini bisa sembari kalian komen-komen lagi ya Tribuners ya. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya Bang ya. Oke, kita mulai Kita langsung mulai aja Bang untuk mereview pertandingan yang sudah berlangsung. Ini dari tim mana aja dan berapa hasil skornya Bang? Ya Vero, ada babak 32 besar yang bermain semalam ya. Mulai jam 11 malam tadi sampai pagi tadi. Yes, operator, Oke. Jaringan tadi. Oke, sudah. Siap. Nah, pertandingan pertama Vero Inggris melawan Kongo. Nih kayak Vero kayaknya pakai baju Inggris karena Inggris ini. nih. Ya, betul. Nah, Inggris menang 2-1 Vero lewat Kongo. Jadi perjalanan Kongo di Piala Dunia berakhir. Aduh. Padahal pertandingan ini Kongo cetak gol duluan loh ini. Oh dia duluan ya Bang ya? Iya, cetak gol duluan menit ke-7. Oh, baru awal-awal banget. Iya, tapi Inggris baru bisa cetak gol di babak kedua. Yes. Nah, dua-duanya diborong sama Harry Kane. Menit 75 dan 86. Pertandingan kedua Belgia Vero melawan Senegal. Nah, mirip ini. Belgia ini juga kebobolan duluan 2 gol malah. Sama golnya Habib Diarra dan Ismail Sarr. Ismail Lassar. Nah, Belgia baru bisa mencetak gol balasan pertama lewat Romelu Lukaku pada menit 86. Jadi sampai menit 85 masih ketinggalan 2 gol ini. Waduh. Nah, artinya 15 menit menjelang pertandingan berakhir baru cetak gol balasan pertama. 4 menit kemudian membuat gol penyeimbang menjadi 2-2 oleh Yuri Tielemans. Ya, sehingga skor 2-2 membuat pertandingan harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu, extra time. Ke extra time ya. Nah, di extra time ini kemudian Belgia mendapatkan hadiah penalti menjelang akhir babak keduanya, perpanjangan menit keduanya, tepatnya pada menit 120 plus 5. Ya, jadi Belgia kemudian menang 3-2 lewat penalti itu dan lolos ke 16 besar. Wah, sementara Senegal harus pulang kampung. Oke. Kemudian pertandingan ketiga pagi tadi Amerika Serikat menang 2-0 melawan Bosnia and Herzegovina. 2 gol Amerika dicetak Valerian Balogun pada menit 45.
Kemudian gol kedua dicetak Malik Tillman pada menit 82. Perlu diketahui Folarin Balogun juga kena kartu merah pada pertandingan ini. Habis cetak gol, kemudian kartu merah. Kartu merah ya. Tapi Dia cetak gol dulu ya dia ya. Tidak berdekatan ya. Oke. Itu Vero 3 pertandingan yang berlangsung tadi atau hari Rabu malam waktu setempat ya. Waktu Amerika, Kanada, Meksiko di tuan rumah Piala Dunia, dan itu Kamis pagi waktu Indonesia. Nah, itu ya Tribuners ya. Mungkin dari Tribuners ini ada yang nobar nonton tuh gimana tanggapannya untuk hasil-hasilnya, skornya. Iya, suara kecil. Dari Yulbari suara kecil, apakah iya Bang Operator? Bisa dicek. Bisa dicek. Aman ya? Mana? Aman. Oke, aman ya Kak ya, suaranya aman ya Tribuners mungkin ya. Mungkin volume di HP-nya mungkin kekecilan. Mungkin gedein dulu Kak volume HP-nya Kak, volume handphonenya Kak. Itu ya berarti ya Bang Son ya, 3 pertandingan ya. 3 pertandingan sudah berlangsung tadi Vero. Betul. Ini sudah sudah makin banyak ya babak 32 besar yang bertanding. Yes, betul. Oke, mungkin kita bahas satu-satu ya Bang. Ya, harus kita bahas juga dong. Fakta setelah pertandingan mungkin kita dari Inggris Kongo dulu ya. Iya, Inggris menang 2-1 ya. Betul. Ya, ini gimana ini Bang? Setelah kita sebut tadi ya, Inggris menang kebobolan dulu sama gol ini, dan banyak penggemar Inggris agak kecewa dengan gaya mainnya sih sebenarnya di babak pertama. Tapi sebenarnya dalam pertandingan ini secara keseluruhan, Inggris mendominasi permainan lah Vero. Inggris mendominasi ya. Dengan penguasaan bolanya 59,7%. Tipis sih, nggak terlalu banyak kan. Tapi melepaskan cukup banyak tembakan sebenarnya. 16 tembakan, 7 on target. Nah, jadi artinya cukup dominan lah permainan Inggris. Jadi Inggris lebih dominan ya dari Tribuners ya. Kemudian Harry Kane kan cetak 2 gol itu. Jadi sekarang dia sudah mencetak 10 gol dalam 10 penampilan di babak knockout di turnamen besar. Tambah 2 gol tadi ya. Nah, jadi sudah 10 gol dari 11 pertandingan di babak knockout ya, bukan secara keseluruhan. Itu jumlah golnya lebih banyak dari Kylian Mbappe di periode yang sama. Di babak knockout ya, bukan babak penyisihan grup. Khusus babak knockout aja. Nah ini informasi yang harus kalian tahu ya dari Tribuners ya. Ada lagi nggak Bang? Fakta menariknya nih Bang. Iya, apalagi ya? Kasih paham Bang. Kasih paham ya Bang Son. Ya, terus Harry Kane juga menjadi satu dari 2 pemain yang sudah mencetak 20 gol lebih di Piala Dunia dan Piala Eropa bersama. Jadi sekarang Harry Kane sudah cetak 20 gol. Harry Kane cuma kalah sama Cristiano Ronaldo yang sudah mencetak 24 gol. Beda Piala 4 ya. Dunia dan Piala Eropa ya. Iya. Nah, jangan masukkan Lionel Messi. Nah, Messi ada main di Copa America. Beda ya. Beda. Ya. Terus si Anthony Gordon, pemain Inggris, itu pertama dalam sejarah pemainnya terlibat langsung dalam lebih dari 1 gol sebagai pemain pengganti ya. Sebagai pemain pengganti. Dia lebih dari 1 gol. Iya, dia terlibat lebih dari 1 gol. Dia pemain pengganti, kemudian berperan membantu gol, mencetak assist, gitu. Ini adalah kali kedua Inggris menang setelah kebobolan lebih dulu, Vero. Kali keduanya ya. Iya, yang kebobolan pertama dulu terjadi di final 1966 ketika melawan Jerman. Kemudian pada pertandingan melawan Kongo itu, Inggris melakukan 35 umpan silang dalam permainan terbuka. Nah, artinya itu terbanyak di dalam pertandingan Piala Dunia sejak babak penyisihan grup. Nah, terakhir itu tahun 1966 Inggris melakukan umpan terbanyak adalah 37. Setelah itu inilah yang terbanyak. Gitu. Ini yang terbanyak. Iya, 35 umpan. 35, sih. Mantap. Apalagi ya? Apalagi Bang, kira-kira Bang, yang bisa di-spill nih Bang. Nah, itu untuk pemain, jadi rekor yang mencetak rekor adalah Marcus Rashford dan Harry Kane
itu Oke. sama-sama sudah tampil 15 kali di pertandingan Piala Dunia. Oh, Itu oke. terbanyak di antara pemain Inggris yang dalam tim ini. Oh, yang dalam tim ini ya? Iya, yang tim di Piala Oh, Dunia iya ini. iya iya. Bukan pemain Inggris sebelumnya ya, Betul betul betul. tapi sesama pemain timnas Inggris. Oke. Ini adalah penampilan terbanyaknya Marcus Rashford dan Harry Kane. Oh, ini berarti yang di dalam timnya ya, Iya, Tribuners dalam ya. tim, iya. Jadi nggak yang sebelumnya. Sip. Kira-kira ada lagi nggak, Bang? Oke, di babak 16 besar nanti Iya. Inggris akan menghadapi Meksiko yang menang 2-0 lawan Ekuador. Oh, Berarti Inggris akan menghadapi tuan rumah Meksiko. betul. Jadi Inggris akan menghadapi tuan rumah Meksiko ya, Tribuners ya. Meksiko kemarin lolos ke 16 besar setelah mengalahkan Ekuador 2-0 ya. Yes. Udah siap-siap nih, jadi tunggu Meksiko ya. Tunggu Meksiko. Oke, kita baca dulu kali ya Bang ya, Yuk, komentarnya ya. sudah banyak ya. Sudah banyak nih. Dari mana nih? Oh, dari sini nih. Bercanda doang tadi. Iya, nggak apa-apa Christopher. Serius juga boleh. Enggak ya. Enggak. Enggak gitu ya. Kayak gitu ceritanya. Oke, siap. Amerika Serikat versus Paris katanya. Kita tunggu lanjutannya ya. Betul. Dari Belgia. Namanya username-nya udah Belgia ya. Iya. Belgia banget ini orangnya. Belgia merusak mental, prank kelas dunia Asik katanya. ya, karena tinggal 2 gol duluan. Yes. Terus dari Mega, kenapa pemain Portugal sangat pelit umpan ke Ronaldo, beda dengan Argentina yang selalu umpan ke Messi. Iya. Kita perlu tanya pemain Portugal nih kayaknya. Mungkin taktik atau apa? Ya mungkin ya Bang ya. Bisa jadi. Brazil versus Argentina katanya. Waduh, kalau Brazil versus Argentina, wadaw. Iya. Kasihan Ronaldo selalu dicuekin di setiap pertandingan Portugal. Emang iya Bang? Diamatin terus ya. Kamu dapat WA ya dari ini ya, dari Ronaldo ya? Ada sih, mungkin Curhat beberapa gitu ya? peluangnya. Iya. Oh Ronaldo curhat, kayaknya Ronaldo curhatnya sama Bang Mega kali ya? Mbak Mega atau Iya, Mbak Mega atau Bang Mega ya? Mbak Mega. Operator. Internet Siap. putus. Oke, untuk Jerman kok jarang crossing dari sayap katanya. Iya, iya. Terus dari Yul Barley, Inggris gaya main panser di 2022. Tribun siaran langsung ya? Iya, siaran langsung di Gelora apa nih Bang? Kita di studio ya Abangku ya, tapi ini kita live. Gelora MCP. MCP, betul. Dari Arifin, Ronaldo jarang di-over karena udah nggak kuat lari tuh katanya Bang. Jawabannya karena nggak kuat lari katanya. Iya. Dari Aves, ASEAN El Klasiko. JDT versus Persib. ASEAN El Klasiko. Kapan Bang katanya? Oh iya di ASEAN Cup. Coba baca di tribunbatam.id. Sudah kita buatkan jadwal untuk pertandingan ASEAN Club. Nah tuh. ASEAN Cup itu. Benar, langsung dibuat sama Bang Son loh. Ya, sudah ditulis. Sudah ditulis tuh, nanti cek aja di tribunbatam.id ya, Abangku ya. Oke, kalian bisa sembari lagi di komen-komen Tribuners, nanti kita bacain. Kita mau lanjut dulu untuk fakta pertandingan yang Belgia melawan Senegal nih Bang. Iya betul Bang. Nah ini kan 3-2 nih Bang. Iya. Nah kira-kira bagaimana Bang fakta-fakta di lapangan itu Bang? Betul Vero, jadi Belgia melakukan comeback luar biasa ya. Yes. Ketinggalan 2 gol lebih dulu. Dan sampai menit 85 masih tertinggal 2 gol. Sampai kemudian 86 Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain cadangan mencetak gol balasan. Nah, akhirnya lolos ke ini. Nah dalam pertandingan ini sebenarnya memang Belgia sedikit mendominasi justru. Oh Belgia mendominasi ya Bang? Iya, dengan 52,2%. Mungkin karena ketinggalan itu ya. Iya, jadi dikejar dia untuk mengejar upaya-upaya untuk membalas ya. Betul. Melepaskan 19 tembakan, 5 on target. Ini data bawahnya agak sama salahnya. Sementara Senegal dengan 47,8%. Nah, untuk penguasaannya ya? Iya, penguasaan bolanya. Berarti lebih dikuasai sama Belgia Tribuners. Nah, perlu diketahui ya, itu adalah ketinggalan 2 gol itu waktu terlama di Piala Dunia di waktu normal di mana sebuah tim tertinggal 2 gol atau lebih, tapi kemudian berhasil menghindari kekalahan. Akhirnya bisa menang. Bisa menang. Ya, artinya ketinggalan lebih lama 2 gol itu di Piala Dunia ya. Betul.
dan kemudian berhasil menang, tidak kalah tidak ya, kalah akhirnya ya. membalikkan keadaan. Betul, berhasil dikejar lah ya sama lebih dia. sering disebut orang remontada Remontada dalam bahasa Spanyol. dalam bahasa Spanyol. Ini karena Bang Son kan memang lahir di Spanyol ya Bang ya? Enggak ya. Oke. Aku lahir di LA. Oh di LA, waduh. Oke Bang, ada lagi Bang. Kemudian Leandro Trossard, pemain Belgia, itu telah menciptakan lebih banyak peluang daripada pemain lain di Belgia ya. Sesama pemain di Piala Dunia 2006 dengan membuat peluang 16. Kemudian memberi assist untuk gol bagi Yuri dalam pertandingan ini. Sip. Nah, Senegal dengan tambahan 2 gol tadi menjadi tim Afrika pertama yang mencetak 10 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Jadi tim Afrika pertama yang bisa mencetak sampai 10 gol. Ini dari baru 4 pertandingan kan dia, tapi harus pulang. Kalau dia masih maju berarti bisa lebih. Bisa lebih, sayangnya harus pulang gitu ya. Nah, gol penalti Yuri Tielemans yang membawa Belgia berhasil menang atas Senegal, itu tercatat sebagai gol paling akhir yang dicetak dalam sejarah Piala Dunia. Maksudnya kemenangannya butuh tambahan waktu itu. Jadi sejauh ini ya, kita nggak tahu setelah ini pada menit 124 lewat 44 detik. Ada lagi kah Bang? Masih pakai Jerman. Nggak yang pakai Jerman ya, Bang Duda anak 4 ya. Ini Inggris dan Brazil ya. Iya. Nah, Leandro Trossard ini kan pemain Arsenal. Nah, sesama klub dia sudah memberikan, dia menjadi pemain Arsenal ke-6 yang memberikan assist di Piala Dunia 2026 ini. Banyak, iya. Dengan tak ada klub yang lebih banyak memberikan assist di turnamen ini. Nah, pemain lain Arsenal yang memberikan assist adalah Martin Odegaard. Mati ya, itunya Martin ya. Odegaard, ya. Martin Odegaard ya Bang ya. Operator, Aziz. Ininya mati ya, tabnya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Martin Odegaard. Oke, bentar. Kita lihat ya. Ini harus kita lihat baca nih. Karena data ya Tribuners ya. Kebetulan ininya masih, kenapa tiba-tiba matang ya Wak ya? Mateng ya. Oke, kita masih ada kok. Masih ada ya Bang ya catatan ininya ya Bang ya. Jadi yang pertama itu yang terbanyak adalah Martin Odegaard dengan 3 assist. Gyökeres dengan 2 assist. Saka yang pemain Inggris 2 assist. Gabriel Brazil salah 1. Declan Rice 1 dan Trossard 1. Jadi Trossard termasuk dari 6 pemain Arsenal yang berkontribusi memberi assist di Piala 2026 ini. Mantul. Jadi dengan kemenangan tadi itu adalah Belgia tercatat sebagai tim pertama yang berhasil menghindari kekalahan selama 90 menit di Piala Dunia setelah tertinggal lebih dulu 2 gol. Tim pertama yang sudah tertinggal 2 gol tapi kemudian berhasil meraih kemenangan. Tim pertama di Piala Dunia yang bisa melakukan itu dalam pertandingan ini. Nah, di babak 16 besar Belgia akan menghadapi Amerika Serikat yang menang melawan Bosnia. Wow, jadi Belgia nanti akan berhadapan dengan Amerika Serikat ya, Tribuners ya. Yang Amerika Serikat juga menang melawan Bosnia. Betul. Oke, mungkin langsung aja Bang ke Amerika Serikat dan Bosnia biar kita fokus selesai dengan hasil ya. Nah, di pertandingan ketiga Vero pagi yang tadi orang nonton sambil ngopi ya. Iya betul. Amerika menang 2-0 atas Bosnia. Dalam pertandingan ini Amerika memiliki ball position malah lebih rendah dari Bosnia. Iya, cuma 48,4%. Amerika melepaskan 8 tembakan, 2 on target. Sementara Bosnia, ya mungkin karena ketinggalan gol juga. Jadi upaya untuk membalasnya membuat mereka lebih banyak menguasai bola ya. Betul. Bosnia menguasai 51,6%, ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya.
melepaskan 10 tembakan dan Mm-mm. 3 on target tapi gagal berbuah gol ya. Oh, gagal ya. Ya, tapi tidak membuat gol. Iya. Ya. Oke. Jadi ini kemenangan dan melajunya Amerika Serikat ke babak kedua sistem gugur 16 besar. Ini adalah yang kedua bagi Amerika Serikat. Oke. Setelah sebelumnya lawan Meksiko di tahun 2002 ya. Di babak dulu 16 besar ke perempat final ya. Yes. Sekarang 32 besar ke 16 besar. Itu perbedaannya ya yang sebelumnya. Karena di tahun ini dengan 48 tim, jadi babak sistem gugur dimulai dari 32 besar. Oh iya betul. Karena Amerika Serikat juga salah satu tuan rumah ya Bang Amerika ya. juga tuan rumah juga. Mungkin motivasinya akan berbeda ya sebagai tuan rumah ya. Betul. Nah, ini adalah kali ketiga tim CONCACAF Amerika Serikat ya, memenangkan pertandingan babak gugur secara langsung tanpa adu penalti, tanpa perpanjangan waktu menghadapi tim dari Eropa. Misalnya tim Eropanya ini peringkatnya masih di bawah ya, di bawah Prancis, di bawah Jerman, di bawah Italia. Ya, jadi masih. Tapi ini menyamai Meksiko yang dulu menang atas Bulgaria tahun 86 dan Kuba itu negara dari CONCACAF juga menang atas Rumania di tahun 1938. Itu udah masa lalu sekali ya. Masa lalu banget ya Bang ya. Iya betul. Nah, Folarin Balogun pemain Amerika yang mencetak gol itu adalah gol ketiganya di Piala Dunia ini. Dia menjadi pemain Amerika Serikat ketiga yang mencetak 3 gol dalam satu Piala Dunia. Iya. Mencetak 3 gol ya dalam satu edisi Piala Dunia. Iya. Nah, tapi itu pemain Amerika lainnya yang pernah mencapai itu adalah Bert Patenaude. Iya, dengan mencetak 4 gol tahun 1930. Itu awal Piala Dunia pertama itu. Iya. Landon Donovan 3 gol pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Nah, ini yang menarik. Folarin ini kemudian kan kena kartu merah di babak kedua karena pelanggaran terhadap pemain Bosnia. Nah, dia bukan pemain pertama sih yang mengalami ini, tapi pemain keempat. Keempat ya Bang ya? Ya, 3 pemain lain yang mencetak gol kemudian kena kartu merah. Itu adalah Zinedine Zidane di final Piala Dunia 2006. Kemudian Ronaldinho di perempat final Piala Dunia 2002. Dan Garincha di semifinal 1962. Oh, berarti ini yang keempat ya? Yang keempat kejadian yang seperti ini terjadi. Ya, itu. Ya. Oke, jadi nanti Amerika Serikat akan melawan Belgia ya Bang ya? Iya. Belgia. Jadi mereka akan bertemu nanti ya Tribuners ya? Ya betul, tadi sudah disampaikan ya. Betul, karena Belgia kan akan melawan Amerika Serikat, begitupun sebaliknya. Oke, jadi itu ya Bang ya? Satu lagi ini cuma apa, Bang? Edin Dzeko menjadi pemain di lapangan ya, yang berusia 40 tahun 106 hari. Itu tertua yang sudah tampil di babak knockout sistem gugur. Iya. Sebenarnya Ronaldo ada yang lebih tua, tapi kan dia belum main. Betul. Nah, sejauh ini Edin Dzeko. Ketika Ronaldo main, ya Ronaldo yang yang tua gitu ya. Sebelumnya yang pernah tampil di Piala Dunia itu usia 42 tahun Roger Milla, itu hanya di penyisihan grup. Jadi tidak sampai ke knockout. Gitu, Vero. Gitu ya, berarti nah, itu ya jadi Bang ya? Di babak 16 besar nanti Amerika bertemu Belgia ya. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Yes, betul. Ya. Oke, jadi itu ya Tribuners ya untuk review hasil pertandingan yang sudah bermain ya. Oke, kita baca lagi komentarnya dari Tribuners nih, dari Arifin. Kurang beruntung benua Afrika, udah pada menang jadi pada balik kalah katanya. Ya, kan soal ketenangan, soal fokus. Terus dari 911, ini bahas laga Tarkam ya Kak? Piala Dunia kok bilang Tarkam? Ya, bukan Tarkam ya. Dari Camat Kurakau. Sejauh ini tuan rumah belum ada yang pulang kampung katanya. Masih aman ya, masih di 16 besar ya. Arifin menjawab Camat Kurakau. Iya, udah pada masuk 16 besar tuan rumah. Yes, karena tuan rumah kali ya. Jadi dipersilakan mangga gitu ya, mungkin ya. Jangan motivasinya tentu lebih besar. Di monggo masuk pendukungnya gitu. Lebih besar, tekanannya juga lebih besar. Yes. Lihat kemarin Meksiko main begitu besarnya. Mungkin seperti Indonesia kalau main
Iya. Se-Indonesianya nonton. Nah, Betul. begitulah gambarannya kan. Semangat, lebih semangat gitu. Iya. Dari Aziz, top skor sekarang siapa ini Bang Son? Top skornya Lionel Messi sama Kylian Mbappe, sama-sama 6 gol ya. Oke. Kemudian 5 gol Harry Kane dengan Erling Haaland. Mm-mm. 4 gol Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Ismail Sarr. Oke. Kemudian 3 gol cukup banyak nih. Matheus Cunha, Jonathan David, Yoane Wissa, Kai Havertz, Denny Undav, Oke. Julian Quinons, Ismail Saibari, Brian Brobe, Cody Gakpo, Elijah Just, Johan Manzambi, Mm-mm. Valarin Balagun. Oh, Nah, oke. itu jangan sampai 3 gol Itu ya. yang 3 Ya, gol. kalau 2 gol ke bawahnya masih banyak. Masih banyak gitu ya. Tapi yang top skornya adalah Lionel Messi sama Kylian Mbappe. Bang Messi Sama-sama sama 6 Bang gol. Mbappe. Ya, sama-sama 6 gol. Sama 6. Dari Aang Jaya, izin sebelumnya Bang. Background belakangnya baju Jerman udah di bandara. Oh, baju ini Bang, Oh yang ini iya, Bang. itu kita bikin Ini sebelum ya. Piala Dunia ya. Itu sebelum Piala Dunia Sebelum Bang. Piala Dunia dimulai, ya. Jadi kita nggak tahu kalau misalkan Jerman akan Pulang lebih cepat ya. Kita kan nggak tahu Bang, gitu Maunya ya. sih jersey yang juara kalau kita tahu siapa yang juara kan. Kalau kita bisa menebak, kita pakai yang juara aja gitu ya. Jadi berlaku sampai akhir ya. Betul. Oke Tribuners. Terima kasih masukan. Terima kasih ya Bang ya. Tim grafis harus kerja lagi nih kayaknya. Betul. Harus kerja lagi nih, wait, gitu ya. Iya. Oke Tribuners, ini bisa sembari kalian komen-komen lagi sebelum kita lanjut. Ini ada informasi bahwasanya kalian yang sudah bergabung jangan lupa untuk di-follow ya. Iya. Akun media sosial dari Tribun Batam itu ada Instagram, Facebook, YouTube, Thread dan juga TikTok. Jadi kalian semua bisa langsung aja untuk di-follow dan dapatkan untuk berita, video dan live-live menarik melalui akun media sosial kita. Iya. Dan jika kalian ingin baca berita bisa update di mana Bang Son? Update informasi terbaru yang kita sajikan dari pagi sampai malam di website kita tribunbatam.id, Vero. Yes. Nah, di website kita ini tersaji banyak informasi, terutama lokal ya, Vero, karena andalan kita memang berita lokal, khususnya Batam dan daerah-daerah di Kepulauan Riau. Oke. Kita menyajikan informasi dari daerah seperti Lingga, Karimun, Natuna, Bintan, Tanjung Pinang, hingga Anambas dan Natuna yang di perbatasan. Betul. Nah, selain itu kita juga sajikan berita-berita nasional, daerah lain dan tentu saja berita olahraga ya. Yes. Yang selalu update untuk pembaca kita. Betul. Jadi bisa langsung aja untuk di-follow aja ya Tribuners ya. Dan jangan lupa untuk baca di tribunbatam.id. Oke Bang, kita lanjut ya Bang ya. Lanjut ya. Kita lanjut untuk preview pertandingan yang akan nanti bertanding ya Bang? Ya, Kamis malam ini ada 3 pertandingan. Oke, itu dari mana aja Bang? 3 pertandingan malam ini Vero, atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, malam ini mainnya sudah dini hari jam 2 Vero. Oke. Spanyol melawan Austria, kemudian jam 6 pagi ada Bang Dodo, Portugal versus Kroasia. Oke. Kemudian jam 10 pagi, Swiss melawan Aljazair. Oke. Algeria ya. Algeria. Bahasa Inggrisnya. Nah, pertandingan pertama itu Spanyol melawan Austria jam 2, kemudian Portugal melawan Kroasia jam 6, Swiss dan Aljazair jam 10. Jam 10 itu ya Tribuners ya, 3 pertandingan bisa dicatat nanti malam ya, nanti malam. Besok dini hari waktunya. Betul. Ini kita bahas dulu mungkin dari yang Spanyol melawan Austria ya Bang ya. Iya, iya. Ini gimana Bang melihat Spanyol melawan Austria ini, kira-kira bagaimana Bang untuk catatan pertandingan dari kedua tim ini Bang? Ya, ini 2 tim dari Eropa ya Vero ya. Artinya salah satu tim Eropa harus pulang ini Vero. Nah, kedua tim ini sebenarnya jarang bertemu di Piala Dunia ya. Oke. Nah, sebagian besar pertandingan ini banyak di pertandingan persahabatan mungkin. Dalam 5 pertandingan terakhir, Spanyol malah tak terkalahkan dari Austria. Dengan hasil 4 kali menang dan 1 kali seri. Oke. Kemudian 2 pertandingan terakhir justru berakhir dengan skor dengan selisih 4 gol. Oh, banyak juga ya Bang. Telak kali ini ya. Telak kali memang. Pertemuan terakhir Spanyol menang 5-1 tahun 2009. Saat itu pemain Austria David Alaba masih muda katanya. Oke, masih muda ya saat itu ya. Iya. Sekarang emangnya. Dan cuma main 25 menit waktu itu. Dia masih. Doang. Sekarang dia udah senior ya. Udah senior, hormat ya.
Tapi di pertemuan terakhir mereka di Piala Dunia adalah di tahun 78. Mereka pernah bertemu di Piala Dunia, tapi terakhirnya tahun 1978. Oke. Saat itu Spanyol malah kalah 1-2. Oh, Spanyol Nah, yang kalah dari ya, tapi Austrianya, setelah Bang? itu ya Spanyol Bangkit. berkembang dan terus menjadi tim yang bagus kan. Oh, yang iya, iya, sebenarnya. iya, iya. Nah, superkomputer menjagokan Spanyol tapi ya, Oh, Spanyol. karena kondisi saat ini, kondisi tim, pemain, superkomputer menjagokan Spanyol bakal menang, punya peluang menang 70,6%. Wih, tinggi juga Tribuners. Tinggi, artinya sangat besar peluang Sangat menang besarnya Spanyol. ya. Iya. Oke. Itu dari 25.000 simulasi pra pertandingan ya yang digelar ya. Sementara Austria punya peluang 12,2%. Oh, kecil. Bahkan lebih kecil dibanding peluang Imbang. pertandingan ini berakhir imbang. Oke. Yaitu 17,3%. Waduh. Ya. Spanyol juga di luar pertandingan ini ya sudah diunggulkan bakal lolos ke babak 16 besar dengan peluang lolosnya itu 79,5%. Oke. Sementara Austria cuma 20,5%. Artinya lebih diunggulkan Spanyol lolos. ya. Ya. Jadi sangat mungkin sih Sangat mungkin mengunggulkan Spanyol dalam kondisi saat ini dengan banyaknya pemain berbakat di Spanyol ya. Berarti kekuatan utama Spanyol yang harus diwaspadai Austria ini kayak banyak pemainnya gitu Banyak ya. pemain yang muda yang berbakat ya, Bang, bermain ya? bagus dan masih muda gitu kan. Oke. Bermain di klub-klub elit Eropa gitu. Ya. Jadi yang lebih diunggulkan Spanyol ya Tribuners ya. Tapi nanti kita lihat di lapangan Dan ya. pencapaian Ya, gimana, Bang? Masalahnya Iya. Spanyol kan pernah juara Piala Dunia di tahun 2010 di Afrika Selatan. Oke. Masalahnya catatan Spanyol di luar dia juara itu sering kali terhenti di babak 16 besar, di babak knockout pertama. Kalau sekarang 32 besar ya. Iya. Bahkan di tahun 2014 Spanyol hanya sampai babak grup. Setelah artinya Piala Dunia setelah dia juara. Iya. Hanya peringkat 3 di Piala Dunia 2014. Iya. Kemudian 2018 dia sampai 16 besar tapi langsung terhenti. Langsung terhenti di situ ya, langsung pulang gitu ya. Iya, tahun 2022 16 besar juga terhenti. Jadi ini adalah pencapaian yang sama dengan dua Piala Dunia sebelumnya di babak sistem gugur pertama. Artinya Spanyol apakah bisa akan kembali seperti 2010? Itu adalah pencapaian terbaik Spanyol. Bahkan sebelum juara pun pencapaian terbaik Spanyol adalah perempat final di tahun 2002 dan 1994. Selebihnya masih gagal di penyisihan grup dan terhenti di 16 besar atau babak knockout pertama. Oke. Jadi kita lihat ya apakah kira-kira Spanyol bisa masuk terus. Iya, artinya memang Spanyol tim besar sekarang kan, tapi ternyata catatannya di setiap Piala Dunia yang terbaik itu adalah 2010. 2010. Betul. Oke. Nah, bagi Austria ini 32 besar ini adalah penampilan yang sudah ditunggu 72 tahun. Oh, lama juga ya Bang ya? Terakhir kali dia mencapai babak knockout itu 1954 ketika dia menang 6-1 lawan Jerman Barat. Masih Jerman Barat. Masih Jerman Barat. Iya, betul. Oke, 72 tahun Austria menunggu. Wih, boleh tahan juga ya nunggunya ya? Iya. Ini Spanyol juga harus menunggu lama juga nih setelah dia juara Piala Dunia 2010. Kalau dia menang di pertandingan ini berarti sudah 16 tahun dia baru memperbaiki penampilannya ya kan? Benar. Oke. Nah, pemenang pertandingan ini akan menghadapi pemenang Portugal versus Kroasia. Oke, berurutan gitu ya? Ya, berarti ada peluang Spanyol melawan Portugal kalau Portugal menang. Yes. Atau Spanyol melawan Kroasia kalau Kroasia menang. Gitu. Atau sebaliknya ya. Betul, jadi kita lihat aja siapa yang menang nih Tribuners. Atau Austria yang menghadapi Portugal atau Australia menghadapi Kroasia. Nah, siapa tahu ada kejutan ya. Betul. Jadi itu ya Bang ya untuk Spanyol dan juga Austria. Jadi yang lebih diunggulkan itu Spanyol, Tribuners. Dari superkomputer kita melihat data. Tapi mungkin nanti di lapangan Austria bisa membuat kejutan-kejutan mungkin. Bahkan untuk imbang, peluang imbangnya ya Bang ya. Pertambahan waktu mungkin ya kan. Atau mendadak Spanyol punya masalah, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu nanti di lapangan seperti apa. Oke, jadi itu ya Tribuners, kita baca dulu kali ya Bang ya. Komentarnya itu dari Aang Jaya.
Fans sejati tetap dukung Portugal sure. Ronaldo prediksi Portugal 3 versus Kroasia tuh 3-1. Oke, boleh. Boleh. Benua mana yang masih banyak perwakilannya, Bang? Benua mana? Belum kita, tapi masih Eropa sih sebenarnya. Masih Eropa gitu ya. Dari Arifin, semoga Sekarang. Marok atau Meksiko yang belum pernah dapat. Saifur, Portugal gimana, Bang? Nanti habis ini kita bahas Portugal. Iya. Setelah ini kita bahas Tribuners, ya. Setelah ini kita bahas Portugal. Oke. Mungkin kita bahas dulu Portugal ya, Bang ya. Betul. Portugal versus Kroasia. Ini sudah ada yang tanya nih dari Bang Saifur. Kita kasih infonya. Kita kasih info, Bang, Kita kasih untuk fakta-faktanya, pertandingan yang akan berlangsung jam 6 waktu Indonesia Barat antara Iya. Portugal melawan Kroasia. Gimana, Bang, untuk catatan pertandingannya, Bang? Iya, ini jam 6 dia sudah mulai tanding ya. Iya, orang masih ada yang tidur, udah di lapangan dia ya, Bang ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada yang siap-siap berangkat kerja, Betul. ini sudah main. Sudah main memang. Jangan nonton sambil berkendara ya. Iya, bahaya ya Tribuners ya. Iya. Nanti tunggu nyampe kantor baru Iya, nobar. Baru nonton ya. Gimana, Bang? Iya, ini Portugal kalau berdasarkan catatan pertemuan, Portugal masih kuat dibanding Kroasia. Oh. Dari 10 pertemuan dengan Kroasia, Portugal hanya 1 kali kalah. Oh, Portugal 1 kali kalah. Iya, 7 kali menang, 2 kali imbang. Oke. Di semua kompetisi ya, bukan Oke, di iya. Piala Dunia. Kemudian Portugal tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan kompetitif mereka. Kemudian memenangkan 5 dari 6 pertandingan tersebut. Oke. Berarti tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan 5 diantaranya menang. Oh. 1 hasil seri. Portugal tetap menjadi favorit ya. Tetap menjadi favorit ya, Bang ya? Iya, superkomputer menjagokan, tapi tidak terlalu besar, Vero. Berapa, Bang? 54,5%. Oh. Sementara, tapi Kroasia memang dibanding dengan peluang menang Kroasia, Iya. itu cuma 20,4%. Ya, masih Oke, setengah. masih Di setengahnya atas ya. setengahnya, ya betul. Sementara peluang hasil imbangnya justru lebih tinggi tipis dibanding peluang menang Kroasia, yaitu 25,1%. Ya. Jadi Ini kira-kira ada kemungkinan perpanjangan waktu atau adu penalti dilanjutkan. Ya, kalau Iya. masih imbang ya. Kalau masih imbang gitu ya. Itu Oke. secara umum peluang menang yang berdasarkan simulasi pra pertandingan dilakukan superkomputer. Oke. Nah, pertandingan ini bagi Bang Dodo, Cristiano Ronaldo, ini adalah pertandingan ke-8 di babak knockout ya. Artinya kalau timnya lolos ke babak knockout, nah ini yang ke-8-nya bagi Ronaldo. Oke. Dan catatan buruknya, dia belum pernah mencetak gol di babak ini. Ops. Itu ya Portugal Iya, ya. dia belum pernah mencetak gol. Dia belum mencetak gol di Di babak babak ini. knockout ya. Di babak knockout. Knockout, tapi di babak penyisihan grup dia sering mencetak gol. Nah, itu Iya. catatan buruknya. Iya. Gitu. Oke, Bang. Ada lagi nggak, Bang, catatan buruknya? Itu aja. Jangan buruknya aja. Jangan buruknya aja. Bagusnya, Tapi Bang. akan banyak rekor ini kan. Oh, banyak rekor. Oke. Iya. Sementara Luka Modric ini akan bermain menjadi penampilannya ke-23 di Piala Dunia. Oke. Ya, oke. Oke, ini lebih diunggulkan Portugal. Mungkin ada di sini yang mendukung tim Portugal, Tribuners. Yang mendukung Bang Dodo. Kira-kira bermain nggak ya dia? Main. Andalan itu. Andalan gitu ya. Ada lagi, Bang. Iya, ini yang akan menjadi sorotan selain Ronaldo adalah gelandangnya ya, Vitinha. Vitinha, dia yang akan menjadi penggerak lini tengahnya Portugal. Dia sejauh ini sudah memberikan 270 operan sepanjang babak penyisihan. Terbanyak dari pemain Portugal lainnya selama penyisihan grup. Oh, Vitin ini juga ya, Bang ya? Iya, Vitinha namanya. Vitinha. Dia pemain PSG. Nah, tapi perlu diwaspadai, Kroasia memang mengawali Piala Dunia ini dengan kekalahan 2-4 dari Inggris ya. Yes. Tapi kemudian menang 1-0 lawan Panama dan menang 2-1 atas Ghana. Artinya dia berpeluang juga karena dia pernah mencapai final di Piala Dunia 2018 tapi kalah dari Prancis ya. Jadi artinya Portugal juga harus mewaspadai Kroasia ini walaupun superkomputer
menjagokan Portugal. Gitu ya. Apa lagi ya? Ada lagi nggak Bang yang mau di-spill? Ya, pemenang pertandingannya akan menghadapi pemenang Spanyol melawan Australia. gitu Austria ya. ya, bukan Austria. Australia. Ya, Jadi nanti betul. Portugal melawan Kroasia, jadi antara keduanya yang menang, Tribuners ini akan menghadapi Spanyol atau enggak Austria ya yang akan menang. Pemenang, sesama Betul, pemenang ya. sesama pemenang Sama ya. kalah pulang ya. Iya, yang kalah ini ya harus siap-siap ya pesan tiket ya. Ada acara keluarga gitu ya. Oke, itu ya Tribuners ya. Itu ya Bang, siapa tadi yang nanya? Bang Saifur untuk Portugal, jadi lebih didominankan itu Portugal Bang, gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu, kita kasih habis dulu kali ya Bang ya. Boleh, satu lagi kita pertandingan. Kita satu lagi aja dulu ya. Pertandingan terakhir jam 10. Yes, Pero jam 10. Ini sudah waktunya snack ini kalau sudah katakan jam 10. Betul, snack. Artinya tingkat kesadaran orang sudah bangun juga, sudah mulai kerja, ini udah semangat ya. Benar. Nah, ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua tim ya. Tapi mereka pernah 2 kali bertemu di pertandingan persahabatan. Oke, antara Swiss dan juga Aljazair ya. Aljazair ya, atau Algeria ya. Betul. Aljazair. Nah, dalam 2 pertemuan persahabatan itu Swiss menang. Masing-masing 2-1 tahun 83. 3 tahun kemudian 86 itu Swiss juga menang 2-0. Jadi dengan catatan pertemuan itu juga mungkin ya Swiss kemudian diunggulkan memenangkan pertandingan melawan Aljazair ini dengan peluang menangnya 49,5%. Tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya Bang ya? Nggak terlalu tinggi banget, sampai 50%. Betul. Sementara Aljazair memiliki peluang menang 26,6%. Kalau imbangnya Bang? Ya, tapi hanya peluang imbangnya sisanya dari itu lah ya. 23,9%. Jadi ya bisa jadi peluang imbang ya Bang ya. Peluang imbang pertemuan waktu atau nggak adu penalti. Bisa adu penalti ya. Antara Swiss dan juga Aljazair. Nah, Swiss catatannya masalahnya dalam 12 pertandingan babak gugur, dia baru sekali menang. Sekali menang. Ya. Tapi lebih baik sih dibanding Aljazair. Dari 9 pertandingan Piala Dunia melawan tim Eropa, Aljazair belum pernah menang. Aljazair belum pernah menang ya? 4 seri 5 kalah melawan tim Eropa. Walaupun Swiss hanya sekali menang, tapi kalau untuk Aljazair sendiri belum pernah menang. Ada di sini dari tim Swiss maupun Aljazair, Tribuners Algeria. Nah, pemenang pertandingan ini akan menghadapi Kolombia versus Ghana ya. Kolombia versus Ghana, antara itu ya Bang ya? Ya, betul. Yang akan menang. Nah, setelah ini masih ada 3 pertandingan besok harinya, hari Sabtu. Itu 3 pertandingan terakhir di babak 32 besar antara Australia melawan Mesir, Argentina melawan Cape Verde, Kolombia melawan Ghana. Nah, itu pertandingan terakhir. Jadi ini 3 yang besok malam nanti ini 3 pertandingan kedua terakhir ya. Sebelum 3 pertandingan terakhir di hari Sabtu. Nah, nanti baru kita masuk ke babak 16 besar. Iya, baru 16 besar. Hari Senin, Minggu sudah mulai babak 16 besar. Nah, jadi itu ya Tribuners ya untuk yang 3 pertandingan yang sudah di-preview oleh Bang Sol. Kita baca lagi komentarnya ya Bang. Dari mana nih? Dari mana? Tadi yang nanya. Dari Baryanto, final 2022 bakal terulang. Mudah-mudahan ya, kedua tim masih melaju. Kita tunggu Argentina, Prancis sudah laju. Argentina nunggu pertandingan berikutnya melawan Cape Verde hari Sabtu. Betul. Terus dari YXTTZ, Portugal Pulkam besok kah? Belum main ya? Nonton dulu. Ya. Jadi kita lihat nih, aduh kira-kira Portugal masuk nggak ya? Mau nyiapin penyambutan atau gimana nih? Iya, kamu mau jemput di bandara apa gimana? Terus dari Hamzah, yang ke-8 jam berapa Portugal? Jam berapa Portugal? Jam 6 sayang. Iya, jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kalau kamu di timur? Betul, kalau di jam timur berapa itu? Berarti cepat 1 jam dia. Cepat 1 jam. Timur mana ini? Kalau Papua 2 jam. Oh iya, kalau Papua 2 jam ya. Kalau daerah timur NTT, Ambon ke sana itu 1 jam. 1 jam bedanya. Kalau dari Panji Ahmad, Modric katanya. Modric Kroasia berarti ya. Semangat Bang Dodo katanya. Oke. Brazil kapan main? Sudah kan maksudnya kan 16 besar.
Ya 16 besar. 16 besar kamu yang mana? Kalau yang babak 32 besar kan Kalau sudah. 16 besar mainnya 6 Juli waktu Indonesia ya. Oh 6 Juli. Iya, 6 lawan Juli, 4 Norwegia Agustus. ya. Nah yes. Itu ya, dia lawan Norwegia. Spain bang katanya. Spanyol. Spanyol. Boleh. Boleh. Kalau untuk Brazil kapan main kembali? 6 Juli abangku, 6 Juli. 5 Juli waktu sana ya. Oh, 5 Juli waktu sana, waktu sini 6 Juli ya. Iya. Jepang kalah apa menang? Kamu ini Sudah kalah. Kamu ini pura-pura nggak tahu ya. Ngejek ya. Ngejek ya kamu ya. Kalau hari Sabtu apa-apa yang main? Oh kalau hari Sabtu apa aja bang yang main bang? Ditanyain bang apa-apa yang main. Hari Sabtu sudah di-spill NTT. tadi. Udah di-spill tadi Udah di-spill kan. tadi loh. Ini Bang. ya 3 pertandingan hari Sabtu. Australia melawan Mesir jam 1 dini hari. Argentina melawan Cape Verde jam 5 pagi. Oke. Kolombia melawan Ghana jam 8.30. Nah itu tuh hari Sabtu. Kalau libur hari Sabtu nih enjoy kali nonton. Iya enak banget ya bang ya kita nonton ya. Iya, sambil sarapan. Betul. Dari Hamzah, Jepang skor berapa? MBG kapan main lagi bang? Kok MBG kak? MBG nggak main. Dia nganter ya? Nganter deh. Dia nganter ke sekolah-sekolah. Dari Nibiru ada jadwal Pilden nggak bang? Ada kalau kamu misalkan cari lebih lengkap ya, di tribunbatam.id ya bang ya? Juga. Ada. Soalnya nggak punya TV. Oh kamu nggak punya TV. Nonton di HP kan bisa. Banyak. Iya kan? Nonton di di HP situs bisa. resmi FIFA.com juga bisa diakses. Dari Sol, Portugal 0-1 Kroasia bravo Messi bang. Bravo Messi bang. Bravo maksudnya Messi, dia bang. menjagokan Kroasia. Iya. Messi tetap jagoannya. Oh boleh. Boleh. Siap boleh. Apapun boleh didukung ya sepanjang timnya masih melaju ya. Betul. Kalau sudah pulang nggak mungkin lagi didukung dong. Jadwal Brazil kapan main kak? 6 Juli kaks. Hello. Everybody hands up. Mas Agus. Mas Agus, 6 Juli kaks. Ya, NTT 6 Juli. Iya. 6 Juli. Iya. 6 Juli abangku ya. Iya. Jam berapa Portugal? Jam 6 pagi nih biru melawan Kroasia ya. Kalian kalau misalkan mau tahu jadwalnya lebih lengkap bisa akses di tribunbatam.id ya. Situ udah lengkap banget untuk jadwal-jadwal yang akan bermain. Tim-tim mana tuh? Hari 6 Juli hari apa? Ini tanggal 2 nih. 6 Juli hari apa ya Bang Son ya? 2 sekitar hari apa Ini tuh? hari apa ya sekarang Selasa kalau nggak salah deh. Itu minggu depan dia Bang. Kita lihat tanggal lah kalau. Tengok di kalender Bang. Ada kalendermu? Sekarang 2 Juli. Tengoklah di situ. Tengok di situ. Wakil Asia nggak ada yang lolos 16 besar. Australia masih main. Tapi nanti kita tengok ya. Iya. Lagi pun Abang Agus tengok di kalender ya Bang, 6 Juli. Bisa kami juga ini tanggal-tanggal merah di kalender kami sebutkan juga di sini. Sekarang apa? Kamis 2, Jumat 3. Sabar kita hitung ya. 5 minggu. 5 minggu. 6 Senin. 6 Senin. Nah, hari Senin Bang. Senin udah mulai. Ya, jadi kau upacara lah dulu ya. Itu mainnya minggu sebenarnya. Tapi waktu Indonesianya Senin. Betul. Itu 16 besar. Ya. Top skor siapa? Tadi sudah kita kasih tahu di awal. Itu untuk yang 6, cetak 6 itu Messi sama Kylian Mbappe. Bang Mbappe. Iya. Gitu Bang Hamzah. Jadi top skor itu masih dipegang oleh Messi masih sama tipis sih Harry Kane sama Erling Haaland itu sama-sama 5 gol. Berarti persaingan masih ketat. Dan 4 tim itu masih bermain ini. Messi masih main di 32 besar. Mbappe, Inggris, Harry Kane sama Erling Haaland sudah lolos ke 16 besar. Yes. Nah, tunggu Messi nih. Kalau Messi gagal berarti yang bersaing cuma 3. Mbappe, Harry Kane, Erling. Haaland maksudnya. Betul. Prediksi saya juara Piala Dunia 2026 adalah Argentina. Boleh. Kita boleh. Sepanjang jagoannya masih bermain, kenapa enggak toh? Brazil lawan apa hari Senin Kak? Agus. Welcome Agus. Agus, Kroasia. Kok jadi nyinyir ya? Kok jadi ulang-ulang ya? Agus. Bravo Prancis, saya kepengennya sih Portugal versus Argentina finalnya sebagai pembuktian siapa yang hebat, Messi atau Ronaldo. Nggak ada, 2 pemain itu juga sebenarnya nggak ingin adu-adu hebatan. Mereka menjalani jalur dia masing-masing gitu kan. Pernah dalam sebuah wawancara keduanya mengungkapkan dia nggak pernah mengukur diri dia dengan perbandingan Messi untuk Ronaldo. Dan Ronaldo juga nggak pernah berpikir untuk
membandingkan dirinya dengan Benar, Messi, betul. dengan Messi dan sebaliknya lah, Messi dan Ronaldo ke Yes, Messi gitu betul kan. betul. Dia menjalani dengan cara mereka sendiri. Benar. Nah, yang membuat ini perbandingan adalah fan Iya, fans masing-masing karena masing-masing merasa gitu. menjagokan, dia mengolok-olok yang lain itu Betul. misalnya tadi. Terus dari mana tuh? Aku tanya kamu sayang, Bang. Tolong. Brazil Neymar main nggak katanya? Kita belum tahu, tunggu ya. Pastinya itu tergantung keputusan pelatih, Yes. tergantung skema permainan yang diinginkan Ancelotti, tergantung Yes. kondisi Neymar. Betul. Banyak faktor yang bisa menentukan apakah Neymar bisa dimainkan atau tidak. Yes. Portugal jam berapa? Jam 6 ya, jam 6 pagi melawan Kroasia ya. Kalian bisa langsung aja update di tribunbatam.id ya, teman-teman semua ya. Aku tanya kamu cantik, love you. Agus. Dari Ilham. Agus Bungsu NTT. Iya. Ilham. Ronaldo, tunjukkan skillmu, maju terus Portugal. Oke, nonton ya. Jangan lupa nonton besok jam 6 ya. Betul. Bapak 4 kali pertandingan 6 gol, Messi 3 pertandingan 6 gol, Ronaldo Messi God katanya. Messi Ronaldo baik-baik saja, netizen yang sibuk. Nah itu betul tadi. Betul. Cristiano Ronaldo atau Messi yang menjadi pembuktian publik. Kita tunggu ya. Dia membuktikan dengan cara masing-masing. Dari 3 negara tuan rumah, salah satunya yang jadi juara Piala Dunianya. Jam berapa di sini live pertandingannya? Pertandingan apa, Bang Trishit? Iya. Ya apa? Tim yang mana, Bang? Ya Bang yang mau nanya, Bang. Nanti kita kasih tahu yang mana. Betul. Ini apa, Bang? Atau kita spill lagi nanti jadwalnya. Betul. Final apa nih? Portugal. Portugal tentunya. Oh, boleh. PT versus Argentina. Portugal melawan Argentina tentunya. Finalnya. Itu harapannya FIFA World. Brazil versus Prancis. Boleh. Portugal. Portugal. Yang penting timnya masih bermain. Yes. Portugal jam 6 ya. Jam 6 besok ya. Jam 6 besok. Nanti kita spill lagi deh jadwalnya ya. Betul. Kalau Abang sama Cantik kapan kita nonton main bolanya? Datang aja ke Tribun Batam sini. Ya. Portugal Pulkam nanti. Waduh. Portugal versus Argentina, menurut kalian siapa menang? Kira-kira siapa ya? Kita lihat dulu, pasti kita lihat seru nanti. pasti. Seru ya kalau misalkan Portugal melawan Argentina ya. Kalau itu terwujud pasti seru lah. Betul. Oke Bang, kasih tahu aja lagi Bang jadwalnya Bang. Kita spill lagi ya jadwalnya yang pertandingan untuk malam ini. Malam ini Bang. Malam ini ya Vero ya. Betul. Disimak ya Tribuners ya. Iya. Nih, disimak nih. 3 pertandingan malam ini atau Jumat dini hari ya Vero. Pertandingan pertama yang bisa disaksikan adalah Spanyol melawan Austria. Kick off-nya jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Ya. Kalau yang mau begadang malam Jumat, boleh. Itu jam 2. Kemudian jam 6 pagi. Itu ada pertandingan Portugal melawan Kroasia. Nah, Portugal melawan Kroasia jam 6 pagi ya, Tribuners ya. Ulangi Bang, di caps lock Bang. Iya, kick off pukul 6.00 Jumat pagi. Iya. Kemudian jam 10 atau pukul 10 WIB, Swiss melawan Algeria atau Aljazair. Yes. Itu 3 pertandingan besok. Betul. Sementara 3 pertandingan terakhir babak 32 besar hari Sabtu. Jam 1 dini hari ada Australia melawan Mesir. Jam 1. Itu hari Sabtu ya, bukan besok ya. Bukan besok ya. Nah, selanjutnya Bang. Kemudian Argentina melawan Cape Verde jam 5 pagi. Dan pertandingan terakhir Kolombia melawan Ghana jam 8.30. Nah gitu. Itu luar biasa itu ya Tribuners ya. Bisa dicatat ya. Nah. Oke Tribuners, itulah pokoknya ya yang sudah kita bahas ya Bang ya. Betul. Ini terima kasih banyak Tribuners. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas untuk jadwalnya bisa langsung update aja di tribunbatam.id. Oke, karena sudah 1 jam ya kita menemani kalian ya Tribuners ya. Ini kita akan akhiri dulu live-nya, tapi tenang aja besok kita akan kembali berjumpa. Tapi sebelum itu kalian semuanya yang sudah bergabung mungkin ada yang baru tahu ada program ini, yang baru bergabung, yang baru masuk. Jangan lupa untuk dibantu di follow dulu ya Tribuners ya untuk akun media sosialnya dari Tribun Batam. Itu ada Instagram, Facebook, YouTube, Thread dan juga TikTok. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung di follow aja dan dapatkan untuk berita, video dan live menarik melalui akun media sosial kita. Dan jika kalian
kalian ingin membaca berita menarik, kalian bisa akses kemana Bang Son? Akses informasi terbaru dari Tribun Batam di website kami tribunbatam.id yang selalu update dari pagi sampai malam. Oke. Kita terutama mengupdate berita-berita lokal ya di Kepulauan Riau khususnya ya, Yes. Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, Natuna, Karimun, dan berita-berita Betul. regional Yes. provinsi di Indonesia serta berita nasional dan tentu saja berita olahraga. Yes. Jadi bisa langsung diupdate ya Bang ya, di Ya. searching aja dan Oke. dapatkan berita-berita menarik. Oke, mungkin terakhir Bang Son, apa yang mau Bang Son sampaikan dulu nih terakhir, masih ada 146 penonton nih yang masih stay nih Bang. Oh ya, terima kasih ya sudah mengikuti live ini. Untuk para penggemar bola yang mengikuti Piala Dunia, ini Piala Dunia sudah memasuki fase-fase penentuan ya, sudah ini. 32 besar dan tinggal 6 pertandingan lagi. Yes. Besok malam 3 pertandingan, kemudian Sabtu 3 pertandingan sudah diketahui di babak 16 besar, artinya itu tinggal 8 pertandingan lagi kalau 16 besar ya. Nah, artinya ini akan makin mengerucut. Artinya ini pertandingan makin seru ini, makin sengit ini. Ya, makin sengit, akan terseleksi dengan sendirinya tim-tim bagus yang akan lolos di babak 16 besar. Yes. Tetap ikutin dan dukung tim Anda secara sehat ya, Betul. tanpa perlu mengecilkan tim lain. Yes. Ya, dukung dengan bahasa euforia yang tidak terlalu berlebihan, dengan bahasa yang lebih bersahabat. Benar. Biar tidak muncul kebencian, tidak muncul perpecahan. Betul. Dan kalau misalnya ada tim-tim favorit kalian mungkin yang sudah pulang ya, Iya. udah nggak apa-apa ya, jangan terlalu larut-larut ya Bang ya. Boleh berpindah ke tim lain. Masih banyak tim-tim lain gitu ya, nggak apa-apa ya Tribuners ya, karena pertandingan ada yang menang ada yang kalah ya. Pasti dong. Oke Tribuners, terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan live ini. Terima kasih banyak. Besok kita akan kembali bertemu pastinya dengan saya Veronica Christina dan juga saya Nandarson dalam acara selebrasi lokal 2026 with Bang Son. Oke, langsung aja operator. Terima Bye. kasih.